Gila bro, lu pernah nggak sih malam-malam nggak bisa tidur? Bukan mikirin cicilan, tapi mikirin sesuatu yang jauh lebih ngeri. Lu ngeliat tabungan pensiun lu, terus lu mikir, gimana kalau krisis 2030 yang gila itu beneran kejadian? Gimana kalau duit capek, gua kerja 20 tahun, 30 tahun, hangus gitu aja. Lu mungkin ngerasa aman. Lu mikir, ah tenang, gua punya deposito di bank. Gua punya rumah kedua buat disewain. Gua punya asuransi unit link yang katanya ngejamin hari tua. Gimana kalau gua bilang, justru aset-aset aman yang lagi lu peluk itulah musuh dalam selimut paling berbahaya. Aset yang di atas kertas kelihatannya mentereng, tapi pas krisis beneran dateng, nilainya hancur, nggak liquid, dan nggak bisa jadi beras. Tenang, di video ini gua nggak akan nakut-nakutin lu tanpa solusi. Gua bakal bongkar tuntas. Ini adalah 5 aset pensiun berbahaya yang wajib lu audit ulang sekarang juga, sebelum terlambat. Ini bukan nasihat keuangan biasa. Ini adalah playbook survival buat lu yang nggak mau kerja sia-sia seumur hidup. Jadi, sebelum gua kulitin sisi gelapnya satu persatu, gua mau lu lakuin satu hal, klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Kenapa? Karena peringatan kayak gini, yang ngebongkar jebakan sistemik buat hari tua kita. Nggak diajarin di sekolah manapun. Udah, oke, kita bongkar yang pertama. Aset berbahaya. Nomor 1, tabungan biasa dan deposito bank. Loh, kok bahaya? Ini kan katanya paling aman dijamin LPS. Benar, gue setuju, angkanya aman. Duit lu 100 juta, ya bakal tetap 100 juta. Dijamin lembaga penjamin simpanan, nggak bakal hilang. Tapi masalahnya, kita hidup bukan buat ngumpulin angka. Kita hidup buat daya beli, kita kerja buat nilai. Dan nilainya hancur lebur. Musuh utamanya satu, dan dia nggak kelihatan. Inflasi, tapi bukan inflasi manis yang lo lihat di TV. Bukan inflasi 3% yang diumumin sama Badan Pusat Statistik. Itu inflasi makro. Yang gua maksud adalah inflasi kebutuhan real. Inflasi dapur lo, inflasi biaya hidup lo. Coba aja lu cek. BPS bilang inflasi 3%. Tapi coba lu tanya istri lu, harga beras naik berapa persen tahun ini? Harga telur, harga minyak goreng, harga bensin. Coba lu cek, biaya sekolah anak lu naiknya berapa persen? 10%, 15%, bahkan 20%. Ini bukan katanya bro, ini fakta. Di lapangan yang bikin pusing 7 keliling. Ini inflasi yang nggak pernah diomongin di berita nasional. Dan yang naiknya gila-gilaan itu bukan cuma SPP bulanan. Bukan. Kalau cuman itu, kita masih bisa ngatur napas. Yang bikin orang jual aset, bongkar tabungan atau ngutang lagi itu biaya di depannya. Uang pangkal, uang gedung, uang pendaftaran, uang seragam, uang buku, atau apapun nama kerennya yang dikasih sama sekolah. Gua denger curhatan temen gua sendiri. Anaknya baru mau masuk sekolah dasar biasa aja di pinggiran Jakarta. Bukan sekolah internasional yang mewah. Dia kaget, bukan main. Dia udah siapin budget ngikutin biaya tahun lalu. Dia pikir aman, paling naik dikit. Pas dia dapat brosur tahun ini, uang pangkalnya lompat 3 juta rupiah. Cuman beda 1 tahun. SPP bulanannya ngikut, naik 15%. Itu baru sekolah dasar. Coba lu cek taman kanak-kanak. Sekarang TK aja uang pangkalnya udah belasan juta di tempat lumayan. Coba lu cek nanti pas mau masuk SMP atau SMA. Lompatannya makin nggak masuk akal. Sekarang lu jujur sama diri lu sendiri. Lu simpen duit di deposito, aset bahaya nomor 1 kita. Dapat bunga bersih 3% setahun. Tapi biaya pendidikan lompat 15%, bahkan 20% tiap tahun. Lu ngerasa nabung, padahal lu lagi dikejar. Lu lagi kalah telak. Lu kerja banting tulang, nabung susah payah. Nggak jajan, ngirit, tapi daya beli duit lu itu diremuk pelan-pelan sama inflasi biaya pendidikan. Duit lu nggak ada harganya di depan brosur sekolah. Itu kebocoran daya beli yang nyata, parah banget, dan nggak bisa lu bantah. Ini alasan kenapa nyimpen duit di deposito buat biaya sekolah jangka panjang itu langkah yang sangat berisiko. Gua baca komen subscriber kita, gila ini nampar banget. Dia nulis gini, bro gila, gua dapat kenaikan gaji 8% tahun ini, udah sujud syukur. Pas mau daftar ulang anak masuk SD, biayanya naik 20% dari tahun lalu. Duit gua di tabungan rasanya kayak nggak ada artinya. Lu ngerasa kan? Itulah inflasi krisis yang nyata. Inflasi yang ngerogotin dompet lu tiap hari. Inflasi yang bisa 30, 50, bahkan 100% di barang-barang tertentu
Sekarang kita adu sama aset aman lu. Bunga deposito lu berapa? 4% setahun? Kita bilang 5% deh, biar gede, lu dapat bunga 5%. Tapi biaya hidup real lu naiknya 15%. Lu rugi 10% tiap tahun. Mari kita bedah pakai matematika biar nggak katanya lu nabung 100 juta rupiah buat dana pensiun di deposito. Bunga katakanlah 4% setahun. Lu dapat 4 juta. Eits, jangan seneng dulu. 4 juta itu kena pajak 20%. Jadi yang masuk kantong lu bersih cuma 3.200.000. Total duit lu jadi 103.200.000. Di saat yang sama, inflasi real biaya hidup, sekolah, kesehatan, makan, naiknya kita ambil konservatif aja 10%. Artinya, buat dapat daya beli yang sama kayak 100 juta tahun lalu, lu butuh 110 juta rupiah tahun ini. Duit lu cuma jadi 103 juta, tapi kebutuhan lu jadi 110 juta. Lu miskin pelan-pelan, lu rugi daya beli hampir 7 juta rupiah dalam setahun. Lu nggak sadar, lu dikerjain pelan-pelan sama sistem. Dan itu baru 1 tahun. Gimana kalau 5 tahun, 10 tahun, lu ngerasa aman nabung 500 juta. Tapi 10 tahun lagi di era krisis, 500 juta itu nilai belinya mungkin sisa kayak 100 juta hari ini. Dan ini bukan cuma soal rugi, tapi lu kehilangan kesempatan. Gua baca lagi komen subscriber, ini lebih nyesek lagi. Bro, gua nyesel setengah mati. Ada duit nganggur 300 juta dari tahun 2019. Gua penakut, jadi gua diemin aja di deposito. Sekarang paling jadi 350 jutaan. Coba aja gua, nekat beliin emas batangan semua pas itu. Sekarang udah jadi 600 juta lebih. Gila, gua buang 250 juta cuma gara-gara ngejar aman. Yai, jadi deposito itu aman angkanya, tapi hancur nilainya. Ini mesin pemusnah kekayaan paling halus buat jangka panjang. Ini jebakan psikologis paling mulus yang bikin lo ngerasa kaya padahal miskin. Tapi, bro, ada yang lebih ngeri lagi. Aset yang kelihatan gagah, aset yang bikin lu dihormatin tetangga, aset yang lu banggain di arisan keluarga, tapi pas lu butuh, dia beku. Aset berbahaya. Nomor 2, properti tidak liquid. Gua nggak ngomongin rumah pertama yang lu tinggalin ya. Itu benteng, itu kebutuhan pokok. Yang gua maksud adalah rumah kedua, ruko nganggur, apartemen kosong, atau tanah kafling di antah berantah yang lu beli buat investasi pensiun. Lu mikir, gua investasi di tanah bro, di kafling, aset fisik, harga pasti naik. Oke, di atas kertas aset lu 2 miliar, keren, lu kelihatan kaya. Sekarang coba jual pas krisis, pas semua orang butuh duit tunai, pas gak ada yang mau ambil KPR bunga tinggi. Bisa laku nggak? Ini bukan teori, ini fakta lapangan. Lu lihat aja kolom komentar kita, isinya jeritan semua. Ada subscriber curhat gini, sumpah bro, ini gua alamin sendiri. Gua jual ruko peninggalan orang tua di Tasikmalaya, udah 2 tahun diiklanin. Gak ada yang nawar serius. Udah turun harga 30% dari harga pasar, masih sepi. Gua kayak kaya di atas kertas doang, tapi buat bayar PBM-nya aja gua mesti ngos-ngosan. Ini dia masalah utamanya, likuiditas. Aset yang nggak bisa dicairin, jadi duit tunai, pas lu kepepet, butuh duit buat berobat atau beli beras. Itu bukan aset, itu beban, itu aset beku. Lu terpaksa banting harga 50% pun belum tentu laku. Dan masalahnya nggak berhenti di situ. Properti itu aset yang manja. Dia makan duit tiap tahun, biarpun lu diemin. 1, dia makan pajak bumi bangunan, PBB. Yang ajaibnya, biarpun harga properti lu nggak laku, PBB-nya naik terus tiap tahun. Makin lama makin nggak ngotak. 2, dia makan biaya lingkungan, IPL, keamanan, kebersihan. Wajib bayar. 3, dia makan biaya perawatan. Genteng bocor, tembok retak, cat pudar. Nggak lu urus, makin hancur harganya. Aset lu nggak ngasilin duit, malah nyedot cash flow lu diem-diem. Dan kesalahan paling gedenya adalah kalau lu beli properti kedua, ini pakai enggutang, KPR lagi. Gila, ini langkah fatal finansial paling sempurna. Lu ngutang ke bank yang bunganya ngunci buat beli aset yang 1, belum tentu ngasilin cash flow karena sepi penyewa pas krisis. Dan 2, belum tentu bisa dijual karena nggak liquid. Lu ngunci langkah lu sendiri, lu kerja banting tulang puluhan tahun cuma buat
bayar bunga ke bank atas aset beku yang lu banggain. Ini belum termasuk jebakan marketing. Banyak yang kejebak. Beli tanah murah di lokasi antah berantah yang katanya 5 tahun lagi jadi kota mandiri. Gua baca lagi komen, gua kejebak marketing bro. Beli 5 kafling di Bogor Timur, katanya 5 tahun lagi jadi kota mandiri ada akses tol. Udah 7 tahun masih kebun singkong. Nggak ada yang mau beli. Duit pensiun gua beku di situ. Itu bukan investasi bro, itu spekulasi tingkat tinggi. Pas krisis yang laku cuma lokasi super prime. Yang antah berantah, harganya balik lagi jadi harga tanah kebun. Jadi lu lihat kan, 2 aset aman yang lu banggain ini, deposito dan properti nganggur, adalah musuh terbesar. Dana pensiun lu. Satu ngambilin nilainya pakai inflasi. Satu lagi ngebekuin duitnya pas lu butuh. Ini jebakan yang ngunci banget. Aset berbahaya nomor 3. Asuransi unit link. Nah, ini dia. Ini jebakan paling halus dan paling sopan cara ngejebaknya. Kenapa gue bilang jebakan? Karena ini dijual pakai mimpi paling indah buat orang yang nggak mau ribet. Yaitu satu paket buat semua. Lu didatengin agen, mungkin temen lu sendiri, saudara lu. Dia bilang, bro, daripada lu pusing mikir asuransi sama investasi kepisah, mending ini aja. Proteksi dapat, investasi juga dapat. Kedengerannya jenius kan? Tapi realitanya, mari kita bongkar pakai matematika sederhana. Lu setor katakanlah 10 juta rupiah setahun. Lu mikir, oke, duit gua 10 juta diinvestasiin sambil diproteksi. Salah besar. Lu tahu apa yang terjadi di 5 tahun pertama? Duit lu yang 10 juta itu nggak utuh masuk ke investasi. Bisa jadi 8 juta rupiah hangus entah kemana. Yang beneran masuk ke unit investasi lu mungkin cuma sisa 2 juta. Kemana 8 jutanya? Ini dia rahasia yang nggak pernah dibuka gamblang sama agen, namanya biaya akuisisi. Biaya akuisisi itu nama keren dari komisi agen dan biaya operasional. Perusahaan yang gila-gilaan di tahun-tahun awal. Biar gampang, analoginya gini. Lu beli tiket konser harganya 10 juta, tapi lu beli lewat calo super mahal. Dari 10 juta yang lu bayar, 8 juta masuk kantong calo yang beneran masuk ke artisnya. Investasi lu cuma 2 juta. Lu rugi 80% di detik pertama lu beli, dan penderitaannya nggak selesai di situ. Dari sisa 2 juta yang berhasil masuk ke investasi itu, tiap bulan dia dimakanin lagi diam-diam. Ada yang namanya biaya administrasi bulanan, ada yang namanya biaya asuransi, cost of insurance, yang makin tua umur lu makin mahal biayanya. Jadi unit investasi lu yang sekuil itu digerus terus tiap bulan. Gua baca komen subscriber kita, ini curhatan paling nyata. Bro, gua nyesel seumur hidup. Gua udah bayar unit link 7 tahun, sebulan 1 juta. Total udah 84 juta. Kemarin gua butuh duit, gua cek nilai tunai gua. Lu tahu sisa berapa? 35 juta. Gila, duit gua hilang hampir 50 juta ke biaya-biaya. Nggak jelas itu. Gua kapok. Lu lihat kan, pas 10 tahun lu cek, lu kaget. Loh, kok nilai tunai gua masih rugi? Ya, jelas. Hasil investasi lu kalah gede sama biaya-biaya yang menggerus tadi. Sekarang kita sambungin ke krisis 2030. Bayangin skenarionya. Krisis datang, lu kena PHK, lu butuh duit tunai cepat. Lu inget, oh, gua punya unit link. Lu coba cairin nilai tunainya. Apa yang terjadi? 1. Lu kaget lihat nilainya nggak seberapa karena hangus sama biaya tadi. 2, pas krisis, nilai unit investasi lu yang biasanya di saham atau obligasi juga lagi anjlok parah ngikutin pasar. Lu dipaksa jual rugi di harga paling bawah. Udah kena biaya akuisisi di awal, kena biaya admin bulanan, kena anjlok pasar pas mau dicairin. Ini kerugian berlapis-lapis. Gini bro, biar jelas asuransi proteksi itu wajib punya. Investasi buat pensiun itu wajib punya. Tapi digabungin di unit link, keduanya jadi nggak maksimal dan mahal banget. Proteksinya kecil, investasinya gagal tumbuh. Ini bukan instrumen buat pensiun. Ini instrumen yang lebih menguntungkan penjualnya. Maaf, facts, solusinya pisah. Beli asuransi murni kayak asuransi kesehatan atau jiwa murni yang preminya murah. Sisa duitnya lu masukin sendiri ke instrumen investasi beneran kayak emas batangan atau reksadana. Jauh lebih jelas dan nguntungin buat lu. Aset berbahaya. Nomor 4, emas perhiasan. Pasti ada yang nyela, gua nyimpen di emas kok. Gua aman, tunggu dulu. Emas apa dulu? Kalau lu nyimpen di kalung, gelang, cincin, anting, itu
bukan investasi, itu biaya gengsi, itu aksesoris, itu biaya dandan. Kenapa? Ini masalah yang sering banget ngejebak ibu-ibu atau bahkan kita sendiri. Kita ngerasionalisasi pembelian barang mewah. Nggak apa-apa beli kalung mahal, kan investasi. Bukan bro, itu mental block. Masalahnya simple. Potongan harga jual kembalinya sadis. Pas lu jual lagi ke toko, potongannya bisa 20%, 30%, bahkan 40% dari harga beli. Biar gampang kita bedah kenapa potongannya gila. 1, lu bayar ongkos bikin. Ini biaya buat desain model batu-batuan kecilnya. Pas lu jual, ongkos bikin ini hangus. Nggak dihitung sama sekali. Toko cuma nimbang berat emasnya. 2, lu bayar biaya penyusutan. Perhiasan itu dipakai. Dia baret, kusam, patah. Ini mengurangi nilai jualnya. 3, lu bayar biaya brand atau pajak toko. Toko ngambil untung pas jual ke lu. Pas lu jual balik, dia ngambil untung lagi dengan neken harga beli. Lu beli kalung 10 juta, pas lu butuh duit dan mau jual, ongkos bikinnya mungkin 2 juta, hangus. Potongan toko mungkin 1 juta, total lu boncos 3 juta. Duit lu cuma balik 7 juta. Ini jauh beda sama kalau lu beli emas batangan murni 24 karat. Emas batangan kayak Antam atau UBS itu aset beneran. Selisih jual belinya tipis, mungkin cuma 3-7%. Kenapa? Karena bentuknya standar. Nggak ada ongkos bikin yang aneh-aneh. Nggak ada biaya model. Harganya ngikutin standar global. Lu jual di toko A, toko B, di Pegadaian, harganya mirip. Gua baca komen subscriber, ini realita di lapangan. Bener banget bro. Ibu gua beli kalung 20 gram, harganya 30 juta. Pas BU, dijual lagi ke toko yang sama, cuman dihargain 22 juta. Ongkos bikin dan potongannya 8 juta sendiri. Padahal baru setahun. Analogi gampang benarnya, beli perhiasan buat investasi itu kayak lu beli mobil modif. Lu beli mobil standar 200 juta, lu modif 100 juta. Total modal 300 juta. Pas lu jual, harganya tetap harga mobil standar 200 juta. 100 juta biaya modif lu hangus. Sekarang sambungin ke krisis 2030. Pas krisis lu kepepet, butuh duit. Lu nggak punya emas batangan, lu cuma punya perhiasan. Lu lari ke toko emas. Lu pikir toko emas mau nolongin lu? Enggak, toko emas juga lagi susah. Cash flow mereka seret, dia bakal neken harga buyback lu gila-gilaan. Potongan 30% itu udah bagus. Bisa jadi dia nawar 50%. Kenapa? Karena dia nggak butuh perhiasan bekas lu. Dia butuh cash juga. Jadi yang kita bahas berbahaya itu perhiasannya, bukan emasnya. Jangan salah kamar. Aset berbahaya nomor 5, portofolio all in alias nggak diversifikasi. Nah ini kesalahan paling parah. Ini kebiasaan yang ngunci hampir semua orang, yaitu ngerasa paling pinter sama satu aset. Ah, gua tim properti, properti pasti naik. Ah, gua tim emas, emas anti inflasi. Ah, gua tim saham, saham bikin kaya. Lu numpuk semua duit pensiun lu di satu keranjang doang. Contoh paling fatal dan paling nyambung sama aset nomor 2 tadi, properti nggak liquid. Semua uang dingin dan uang pensiun yaitu dikunci jadi DP dan cicilan KPR, rumah kedua, ketiga, atau ruko yang nggak liquid tadi. Dia berharap dapat passive income dari sewa dan harga naik gila-gilaan. Ini mimpi yang dijual sama influencer properti. Sekarang kita simulasiin krisis 2030 datang. 1, krisis datang, perusahaan goyang, lu kena PHK. Gaji lu sumber cash flow utama. Stop. 2, karena krisis, penyewa ruko atau rumah lu juga bangkrut. Mereka nggak perpanjang sewa. Passive income lu stop. 3, lu mau jual propertinya buat nutup cicilan. Nggak laku. Pasar beku. Kayak aset nomor 2 tadi. 4, tapi cicilan KPR lu ke bank wajib jalan terus. Bank nggak peduli lu di PHK. Bank nggak peduli ruko lu kosong. Ini skakmat finansial. Lu nggak punya cash karena deposito lu nggak cukup. Lu nggak punya aset liquid kayak emas batangan. Semua duit lu terkunci di aset beku yang justru nguras. Sisa tabungan lu tiap bulan buat bayar cicilan. Gila, ini langkah paling bahaya finansial yang sempurna. Gua baca komen, ini gua banget bro, gua all in di satu ruko KPR. Mikir disewain, udah 6 bulan kosong. Gua tekor bayar cicilan 10 juta sebulan pakai gaji. Gua nggak bisa nabung emas, nggak punya dana darurat. Gua kejebak sama aset gua sendiri. Tapi all in bukan cuman dosanya tim properti. Tim emas garis keras juga bahaya. Gua nggak percaya bank, gua nggak percaya properti. Semua duit gua 100% gua jadiin emas batangan. Keren, lu punya benteng anti inflasi paling kuat.
Terus krisis datang. Inflasi real aset nomor 1 naik gila-gilaan. Harga beras naik 3 kali lipat. Lu butuh duit kecil buat makan minggu ini. Katakanlah lu butuh 1 juta. Lu nggak punya cash sama sekali. Apa yang lu lakuin? Lu terpaksa nyairin benteng lu. Lu jual emas batangan lu. Mungkin lu jual kepingan 1 gram atau 2 gram. Lu jual aset jangka panjang, lu cuma buat nutupin kebutuhan jangka pendek. Lu kena potongan spread jual beli. Lu kehilangan momentum kenaikan harga emas yang mungkin gila-gilaan nanti. Kenapa? Karena lu nggak punya bantalan cash sama sekali. Lu lihat kan, all in dimanapun itu berbahaya. All in di deposito, lu dimakan inflasi. All in di properti, lu dikunci likuiditas. All in di emas, lu nggak punya fleksibilitas cash flow. Ini bukan soal milih satu yang terbaik, tapi soal ngeracik kombinasi yang seimbang buat bertahan hidup. Oke, tarik napas, gua tahu setelah dibongkar 5 aset berbahaya tadi, rasanya gelap banget. Rasanya penuh tantangan banget. Lu mungkin mikir, jadi solusinya gimana bro? Masa depan nggak pasti banget. Eits, tentu ada solusinya. Playbook tarik tuas itu anti panik dan anti pasrah. Kita bongkar masalah bukan buat bikin takut, tapi buat nemuin solusi yang tepat. Solusinya simple tapi butuh kedisiplinan tingkat dewa. Kita bagi jadi 2 pilar utama. Pilar pertama, bangun benteng dan dapur perang. Ini adalah aset fisiknya. Hardware-nya aset pensiun yang tahan banting itu yang real dan liquid atau produktif. Kita mulai dari benteng liquid. Ya, bener. Emas batangan murni 24 karat. Gua harus tegasin ini berkali-kali biar nempel di kepala lu. Emas batangan. Bukan perhiasan kayak aset bahaya nomor 4. Bukan emas digital yang nggak jelas, tergantung platform. Tapi fisik batangan yang lu pegang sendiri. Kenapa emas batangan? 1. Dia pelindung nilai yang udah teruji ribuan tahun, dia ngejaga daya beli lu dari gerusan inflasi, kayak aset bahaya nomor 1. Pas pemerintah nyetak duit gila-gilaan dan bikin nilai uang kertas lu jatuh, emas nampung nilai itu. 2, dia liquid. Ini pembedanya sama aset bahaya nomor 2, properti. Pas lu kepepet butuh duit, lu bisa cairin emas batangan dalam hitungan jam. Lu butuh 1 juta, lu jual 1 gram, lu butuh 10 juta, lu jual 10 gram. Lu nggak perlu banting harga 50% kayak jual rumah. 3, dan ini yang paling penting, emas itu aset non-sistemik. Artinya apa? Nilainya nggak bergantung sama janji bank, kayak deposito. Nilainya nggak bergantung sama kinerja perusahaan kayak unit link. Dia berdiri sendiri. Kalaupun amit-amit sistem perbankan goyang atau kolaps pas krisis, emas lu yang lu pegang di tangan, itu tetap emas. Nilainya diakui di seluruh dunia. Ini benteng dana darurat level ultimate. Gua baca komen subscriber, ini playbook yang jenius banget. Bro, gua udah nggak percaya nabung di bank buat jangka panjang. Gua terapin playbook lu. Tiap gajian, gua sisihin 1 juta. Langsung gua belokin jadi emas batangan 1 gram. Nggak kerasa, udah 3 tahun, gua punya 36 gram. Nggak keganggu sama sekali. Ini dana pensiun gua yang beneran. Itu namanya disiplin. Itu namanya dollar cost averaging. DCA ala tarik tuas. Nyicil aset real secara konsisten, nggak peduli harga lagi naik atau turun. Tapi emas punya kelemahan. Apa itu? Dia nggak ngasih cash flow. Dia aset yang diem. Dia benteng yang kuat, tapi dia nggak bisa ngasih makan lu tiap bulan. Makanya dia butuh pasangan. Ini dia dapur perangnya, lahan produktif. Ini aset yang levelnya beda. Kalau emas itu bertahan, lahan produktif itu bertumbuh dan menghidupi. Seperti yang udah kita bahas tuntas di video sebelumnya, ini adalah aset yang ngasih makan lu pas semua orang susah cari makan. Pas inflasi real, aset bahaya nomor 1, meledak, harga beras, telur, sayur terbang, nggak karuan, lu nggak pusing. Kenapa? Karena lu nanam sendiri, lu ternak sendiri. Ini bukan cuma soal hemat, ini soal kemandirian. Gue dapet DM gila dari subscriber. Bro, semenjak nonton Tarik Tuas, gue putar otak. Gue jual mobil hobi gue yang nyedot duit, gue beliin tanah nganggur 500 meter di kampung istri gue. Gue modalin dikit buat piara ayam sama nanam singkong, jagung, cabe. Sekarang tiap bulan gue nggak perlu beli telur sama beras. Kalau Jakarta goncang, parah, gue pulang kampung. Gue aman, exclamation mark. Ini strategi survival level dewa. Tapi gue harus jujur, kayak yang udah kita bahas, lahan produktif itu ribet. Dia nggak pasif. Dia butuh ilmu, tenaga, dan perhatian. Dia sama nggak liquidnya kayak aset bahaya nomor 2, properti. Jadi ini bukan buat semua orang.
perang. Ini cuma buat lu yang sanggup dan punya minatnya. Hardware kita udah lengkap, emas batangan, benteng liquid, dan lahan produktif dapur perang. Tapi inget ini baik-baik bro. Buat apa lu punya senjata paling canggih, emas lahan, kalau tentaranya penakut, emosian, dan gampang diserang? Buat apa punya hardware level dewa kalau softwarenya penuh virus? Ini dia pilar kedua. Ini adalah pondasinya. Ini yang paling mahal dari semua aset di dunia, yaitu bangun aset internal. Aset internal ini nggak bisa lo beli pakai duit, nggak bisa disita bank, nggak bisa tergerus inflasi. Ini adalah software di kepala lo. Ada dua komponen utama aset internal yang wajib lo punya. Satu, mindset qanaah, merasa cukup. Dua, tawakal, berserah setelah berusaha. Kita bongkar satu-satu. Pertama, mindset qanaah. Ini kata yang sering disalahartikan. Qanaah itu bukan berarti pasrah, bukan berarti nerimo jadi miskin, bukan. Qanaah versi tarik tuas adalah kekuatan untuk merasa cukup. Ini adalah rem paling pakem di mobil kehidupan lu. Buat apa bro? Biar lu nggak panic selling, biar lu nggak serakah dan takut. Krisis itu bukan cuma perang ekonomi, krisis itu perang mental. Lu lihat kan, kenapa orang kejebak aset bahaya nomor 3, unit link? Karena dia serakah. Dia pengen satu paket, dapat semua. Proteksi plus investasi. Dia malas belajar. Kenapa orang beli aset bahaya nomor 4, emas perhiasan? Karena dia nggak bisa ngerem gengsi. Kenapa orang kejebak aset bahaya nomor 5, all in property? Karena dia serakah. Dia ngejar mimpi jadi kaya raya dari satu aset. Dan yang paling fatal, buat apa lu punya emas batangan 1 kilo? Gua ulangin lagi ini. Kalau mental lu kerupuk, gua simulasiin perangnya. Lu bangun tidur, lu buka aplikasi harga emas. Lu lihat harga emas anjlok 20% dalam seminggu karena gorengan isu Bank Sentral Amerika. Lu punya fisiknya 1 kilo di brankas, tapi nilainya di layar tergerus ratusan juta. Apa yang lu rasain? Jantung lu copot, keringet dingin, lu takut, lu denger bisikan di TV, emas sudah nggak relevan. Lu baca komen orang, mending jual sekarang sebelum jatuh lebih dalam. Kalau mental lu kerupuk, kalau lu nggak punya qanaah, lu panik. Lu lari ke toko emas, lu jual rugi semua emas lu di harga paling bawah. Lu hancur, bukan karena emasnya, tapi karena mental lu. Sebulan kemudian harga emas balik arah, terbang 50%. Lu gigit jari, itulah fungsi qanaah. Qanaah adalah rem yang bikin lu tenang. Qanaah adalah filter yang misahin antara kebutuhan, need, dan keinginan, want. Qanaah yang bikin lu nggak serakah pas harga lagi di atas, FOMO. Qanaah yang bikin lu nggak panik pas harga lagi di bawah, FOD. Qanaah yang bikin lu sadar bahwa lu beli emas batangan itu bukan buat cepet kaya, tapi buat ngejaga nilai, buat warisan, buat benteng. Lu beli aset pakai logika dan uang dingin, bukan pakai emosi dan utang. Gimana cara ngelatihnya? Berhenti ngebandingin diri sama pameran di media sosial. Mulai syukur sama apa yang lu punya sekarang. Fokus hidup sederhana, hemat, jauhin utang konsumtif. Ini ilmu paling tinggi buat bertahan di krisis. Tapi qanaah ngerem nggak cukup. Lu butuh gasnya. Ini komponen kedua, tawakal. Lagi-lagi ini disalahartikan. Tawakal itu bukan pasrah nunggu nasib. Tawakal versi tarik tuas adalah ikhtiar maksimal lalu serahkan hasilnya. Ini antivirus buat kelumpuhan analisis. Banyak orang tahu deposito itu bahaya, aset nomor 1. Tahu unit link itu merugikan, aset nomor 3. Tapi dia diam aja. Dia takut mengambil langkah. Dia terlalu banyak mikir gimana kalau nanti harga emas jatuh, gimana kalau nanti repot, gimana kalau dia lumpuh karena ketakutan. Tawakal itu obatnya. Playbooknya jelas, ikhtiar, usaha dulu. Lu audit portofolio lu. Lu tutup polis unit link lu yang nggak bener. Lu cairin deposito lu. Sisain dana darurat secukupnya. Lu konversi ke emas batangan fisik. Lu belajar skill baru. Lu stop utang konsumtif. Setelah ikhtiar lu maksimal, baru lu tawakal. Lu serahin hasilnya sama yang di atas. Apakah krisis 2030 beneran terjadi? Apakah emas naik gila-gilaan? Itu bukan urusan lu lagi. Urusan lu adalah mempersiapkan benteng lu sekuat mungkin. Ini mental yang aktif, bukan pasif.
Ini mental petarung, bukan penonton. Lu kontrol apa yang bisa lu kontrol, yaitu ikhtiar lu. Lu lepasin apa yang nggak bisa lu kontrol, yaitu hasil akhir krisis. Itu kombinasikan software paling kuat. Qanaah sebagai rem, tawakal sebagai gas. Jadi kesimpulannya jelas bro, yang berantakan di 2030 nanti bukan cuma aset-aset yang salah, tapi strategi dan mental yang rapuh. Dana pensiun paling nggak bisa goyang yang sebenarnya adalah punya aset real, emas batangan atau lahan produktif. Ditambah aset internal, mindset qanaah dan tawakal. Mulai audit 5 aset berbahaya tadi di portofolio lu. Jangan kerja sia-sia seumur hidup cuman buat ngasih makan inflasi, bank dan biaya admin yang nggak jelas. Pilihannya ada di tangan lu. Jadi penonton yang pasrah nunggu pensiunnya tergerus. Atau jadi pemain yang siap dengan benteng dan mental yang benar. Gimana menurut lu? Dari 5 aset tadi, mana yang paling bikin kaget lu? Atau lu punya aset berbahaya lain? Tulis di kolom komentar. Kalau video ini ngebuka mata lu, lempar like. Dan biar kita pintar bareng dan selamat bareng menghadapi krisis. Wajib subscribe. Masa depan finansial lu itu 100% di tangan lu sendiri. You are in control. Sampai jumpa di video berikutnya. Cabut.